Bandara yang berada di kawasan PT IMIP Morowali, Sulawesi Tengah diketahui sudah melayani penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025. Beredar surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025 bahwa kementerian menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau keluar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara. Salah satunya adalah Bandara Udara Khusus IMIP. Namun bandar udara ini diperuntukkan untuk kegiatan angkutan udara niaga, tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga seperti evakuasi, bencana dan penumpang dan kargo untuk menopang kegiatan usaha pokoknya. Tetap pihak bandara harus memenuhi ketentuan seperti koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab seperti kepabeanan, imigrasi, dan kekarantinaan. Penerapan ini pun berlaku 1 tahun sejak tanggal ditetapkan. Sebelumnya, Bandara IMIP sempat heboh karena beroperasi tanpa adanya otoritas negara seperti Bea dan Cukai dan Imigrasi. Sementara itu, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi membantah meresmikan Bandara IMIP di Morowali. Jokowi menegaskan hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak pernah. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Pemerintah resmi memberikan sejumlah diskon tarif tol serta tiket transportasi selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Informasi selengkapnya usai jeda. Mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi dalam cara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata masyarakat. Purbaya menegaskan akan dibubarkan institusi Bea Cukai jika masih membiarkan oknum terus merusak citra negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata publik hingga pimpinan negara. Purbaya mengaku bahwa perbaikan institusi tersebut akan menjadi salah satu fokus utamanya dalam 1 tahun ke depan. Dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa gangguan selama 1 tahun. Sebab jika kinerja dan citra Bea Cukai tak diperbaiki, maka instansi Bea Cukai akan menghadapi hukuman yang sangat serius, termasuk kemungkinan pembekuan dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance atau SGS, seperti pernah terjadi pada era Presiden Soeharto di tahun 1985. Untuk itu, Purbaya meminta 16.000 pegawai Bea Cukai harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Purbaya pun memastikan saat ini jajaran Bea Cukai memahami ancaman hukuman tersebut dan mulai menunjukkan komitmen untuk berubah, termasuk melalui penguatan sistem digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Purbaya optimistis pembenahan di JBC akan menunjukkan hasil positif pada tahun depan. Mantan Ketua LPS ini menilai penerapan teknologi baru mulai membawa kemajuan yang signifikan.
Mantan terdakwa kasus dugaan korupsi ex-direktur utama PT ASDP Ira Puspadewi akhirnya dibebaskan dari tahanan KPK. Ya, Ira dibebaskan usai diberikan rehabilitasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Didampingi kedua ex-terdakwa lainnya, kuasa hukum dan keluarga, Ira berjalan keluar dari rutan KPK Jakarta. Ira tampak tak kuasa menahan rasa bahagia setelah akhirnya mendapat pembersihan nama dari Presiden Prabowo dari perkara korupsi kerjasama usaha dan akuisisi oleh PT ASDP tahun 2019-2022. Ira juga menyampaikan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet, DPR RI dan Mahkamah Agung atas pemberian rehabilitasi tersebut. Ira juga berharap ke depannya hukum bisa lebih adil lagi ditegakkan. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon doa, semoga kita semua bekerja sama sebagai anak bangsa yang memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Ya, pemirsa, Kakor Lantas Polri meninjau langsung kesiapan posko Ops Lilin jelang periode libur Natal dan Tahun Baru 2025. Nantinya teknologi digital terbaru milik Polri akan disiagakan. Salah satunya adalah ETLE, drone patrol presisi. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho memastikan pelaksanaan operasi Lilin dalam menyambut periode Natal dan Tahun Baru kali ini akan menggunakan teknologi digital dari kepolisian. Hal ini ditinjau secara langsung di area komplek Command Center kilometer 29 pada Jumat pagi. Agus menjelaskan salah satu teknologi yang dimaksud adalah penggunaan ETLE, drone patrol presisi, di mana pada periode Nataru kali ini penegakan hukum akan dijalankan bagi pelanggar lalu lintas. Jadi tadi sudah kita cek dari sarana prasarana, termasuk juga kita pengecekan berkaitan dengan teknologi pengawasan, teknologi CCTV baik yang ada di jalan tol, yang jalan arteri, termasuk di pelabuhan. Sehingga dengan command center yang ada di kilometer 29, tentunya nanti kami akan kolaborasi dan stakeholder untuk memantau kegiatan-kegiatan di 4 sasaran yang harus kita amankan. Diketahui operasi kali ini berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Jasa Raharja, PT ASDP, dan beberapa pihak penyedia internet di tanah air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal dan Marwicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Bandara IMIP di Morowali melayani penerbangan internasional sejak 8 Agustus 2025. Ya, izin ini tertuang dalam surat keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2025.